Dan anggota dari kelompok kami yang pertama ada Fakira Rahmi, ada Gina Intinan, ada Samora Nenggolan, dan Tari Sepsa Lesmana. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari unsur-unsur golongan halogen. Jadi halogen ini adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A. Nah, di mana unsur-unsur golongan halogen ini terdiri atas ini fluor yang dilambangkan dengan F, kemudian ada klor dilambangkan dengan Cl, ada brom dilambangkan dengan Br, kemudian iodium I, dan asatin yang dilambangkan dengan A. Nah, kemudian inilah dia penampakan dari golongan halogen ini pada tabel periodik. Jadi dia itu terletak pada tabel periodik itu ujung sebelah kanan nomor 2 di sebelah kiri dari unsur golongan gas mulia. Nah, inilah dia. Saya tandai ya. Ini dia. Di sinilah terdapatnya dari unsur-unsur golongan halogen ini. Nah, di sini ada jembatan keledai yang telah kami sediakan untuk teman-teman untuk bisa mengingat unsur-unsur dari golongan halogen ini, yaitu fans Klub Barcelona ikut atraksi. Jadi F ini fluornya, klorin ini, kemudian ada Barcelona, Br, brominnya ikut, kemudian ada atraksi asatin. Nah, sebagai tambahan untuk pendahuluan ini, perlu kita ketahui bahwa unsur golongan halogen ini merupakan unsur yang reaktif. Kenapa reaktif? Nanti kita akan dapatkan jawabannya pada saat membahas tentang sifat-sifat kimia dari unsur golongan halogen ini. Nah, unsur golongan halogen ini merupakan unsur yang berperan dalam proses metabolisme. Sebagai contoh, klorin itu berperan dalam mengatur tekanan osmosis sel dan plasma darah. Kemudian ada iodin, yaitu terdapat dalam kelenjar kondok. Nah, dalam bentuk hormon tiroksin. Nah, yang terakhir itu ada contohnya fluorin, ini manfaatnya untuk pertumbuhan gigi anak. Nah, dia itu juga selain itu membantu mencegah kerusakan gigi. Materi selanjutnya yaitu sejarah penemuan unsur-unsur halogen, atau bahasa kerennya biasa kita kenal dengan history. Yang pertama yaitu ada senyawa fluor. Fluor ini ditemukan dalam fluorspar oleh Skonhard pada tahun 1670 dan baru pada tahun 1886 Meitner berhasil mengisolasinya. Fluor ini merupakan unsur paling elektronegatif dan paling reaktif dibandingkan unsur-unsur halogen lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penemuan dari unsur klor. Klor ini ditemukan oleh Skell pada tahun 1774 dan dinamai oleh Davy pada tahun 1810. Klor ini ditemukan di alam dalam keadaan kombinasi gas Cl2, senyawa, dan mineral seperti kamalit dan silfit. Selanjutnya yaitu senyawa brumin. Brumin ini ditemukan oleh Ballard pada tahun 1826 yang merupakan zat cair berwarna coklat kemerahan, agak mudah menguap pada temperatur kamar, uapnya berwarna merah, berbau tidak enak, dan dapat menimbulkan efek iritasi pada mata dan kerongkongan. Selanjutnya yaitu senyawa iodin. Iodin ini ditemukan oleh Courtois pada tahun 1811 yang merupakan unsur non-logam padatan mengkilat berwarna hitam kebiruan yang dapat menguap pada temperatur biasa, membentuk gas berwarna ungu biru, berbau tidak enak atau perih. Selanjutnya yaitu senyawa astatin. Nah, senyawa astatin ini merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa atau hasil sintesa tahun 1940 oleh Dr. Coulson K.R. Mackenzie dan E. Segre. Dikenal ada 20 isotop dalam astatin ini, dan isotop At210 mempunyai waktu parut 8,3 jam terpanjangnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang keberadaan unsur-unsur halogen di alam.
Unsur-unsur halogen di alam ini tidak langsung berbentuk unsur, tetapi dalam bentuk senyawa. Makanya untuk memperoleh unsur-unsur tersebut, maka kita perlu melakukan berbagai reaksi kimia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fluorin. Fluorin ini terdapat dalam senyawa fluorspar atau CaF2, kriolit atau Na3AlF6, dan fluorapatit atau CaPO4-3F. Dan untuk memperoleh unsur fluor yaitu dengan cara, salah satunya yaitu dengan cara menambahkan asam sulfat ke dalam fluorspar yang nantinya akan menghasilkan asam fluorida atau HF dan garam kalsium sulfat yang nanti baru kemudian kita elektrolisis asam fluorida untuk dijadikan sebagai F2. Kemudian kita akan membahas tentang klorin. Klorin ini terdapat dalam senyawa NaCl, HCl, MgCl2, dan CaCl2. Senyawa klorida ini ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang terbentuk karena penguapan air laut di masa lalu. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena 1 kilogram air laut itu mengandung 30 gram NaCl. Untuk memperoleh unsur klorin ini yaitu dengan cara mengelektrolisis larutan NaCl pekat untuk dijadikan Cl2 gitu teman-teman. Lalu sekarang kita masuk ke bromin. Bromin ini terdapat dalam senyawa logam bromid. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Bromin ini teman-teman, kalau di laut mati kadarnya itu mencapai 4.500 sampai 5.000 ppm, dan garam-garam bromin ini juga ditemukan di Arkansas. Lalu kita akan membahas iodin. Iodin ini terdapat dalam senyawa natrium iodat atau NaIO3 yang ditemukan dalam jumlah kecil pada deposit NaNO3 di Chili. Di bawah tanah Jepang dan Amerika Serikat juga terdapat dengan kadar 100 ppm. Lalu teman-teman, untuk mendapatkan unsur iodin ini yaitu dengan menambahkan zat paradoksi natrium bisulfit NaHSO3 ke senyawa natrium iodat. Materi selanjutnya yaitu sifat fisikal unsur-unsur halogen. Yang pertama sifatnya yaitu pada suhu kamar, di mana fluor dia F2 akan berbentuk gas dan dia tidak akan berwarna. Kemudian klor dia Cl2 akan berbentuk gas, dia akan berwarna kuning kehijauan. Kemudian bromin dia Br2 akan berbentuk liquid dan warnanya minyak merah coklat. Yang kemudian iodium dia I2 akan berbentuk solid, warnanya akan ungu hampir kehitaman. Dan asetin di mana dia At akan berbentuk solid. Kemudian nomor atom ini dia angka-angkanya. Dan kemudian di sini ada berat atom juga. Ini dia angka-angkanya. Dan kemudian dari jari-jari X-min, jari-jari kovalen, dan jari-jari van der Waals, bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini nilainya akan semakin tinggi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin ke bawah suatu unsur halogen di tabel periodik, maka nilai dari jari-jarinya akan semakin tinggi. Kemudian kita lihat dari elektronegativitas atau skala Paulinya. Bisa teman-teman lihat nilainya. Kemudian kita lihat lagi dari energi ionisasi kesatunya, di mana di sini nilainya bisa teman-teman lihat juga. Nah, kenapa di energi ionisasi ini nilainya turun terus menurun? Karena energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Jadi, jika nilai unsur suatu halogen ini jari-jarinya kecil,
maka nilai energi ionisasinya akan besar. Begitu juga dengan jika nilai jari-jarinya suatu unsur halogen ini besar, maka energi ionisasinya akan kecil. Selanjutnya, afinitas elektron. Bisa teman-teman lihat nilainya. Kemudian kita lihat juga dari potensial elektrodanya. Bisa teman-teman lihat juga nilainya. Kemudian dari polarisabilitasnya, nilainya bisa teman-teman lihat juga di sini. Dan dari titik leleh X2-nya, dari titik didih juga. Nah, di sini mengapa nilai titik leleh dan titik didihnya akan semakin naik? Karena semakin padat suatu unsur halogen, maka semakin besar titik didih dan titik lelehnya suatu unsur halogen itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini titik didih dari HX. Ini dia nilainya. Kemudian energi ikatan HX, ini dia nilainya. Dan dari rapatan, ini dia nilainya. Kemudian volume dari atom, volume atomnya, ini dia nilainya. Dan nilai volume atom ini didapatkan dari perbandingan antara massa atom relatif dengan kerapatan atom. Kemudian kelimpahan persen beratnya, ini dia nilainya. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang sifat kimia dari unsur golongan halogen. Jadi sifat yang pertamanya itu adalah kereaktifan. Nah, sebelum kita membahas poin yang 3 ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa unsur golongan halogen tersebut merupakan unsur yang reaktif. Kenapa demikian? Itu bisa kita cek atau kita buktikan dari konfigurasi elektronnya. Karena konfigurasi elektron terakhir dari unsur golongan halogen ini itu akan membentuk Ns2 Np5, yang artinya bahwa nantinya unsur halogen ini akan memiliki 7 elektron valensi. Sehingga kalau dia memiliki 7 elektron valensi, dia masih memiliki kekurangan 1 elektron untuk membentuk konfigurasi oktet. Karena dia masih kekurangan 1, oleh karena itu akan mudah mengikat atau mudah menerima elektron, 1 elektron dari unsur lain. Apa artinya? Kalau dia mudah menerima elektron dari unsur lain, berarti dia itu merupakan unsur yang reaktif. Jadi unsur halogen ini merupakan unsur yang reaktif dalam bentuk ion negatif 1. Nah, kemudian kita bahas ini. Kereaktifan halogen itu dipengaruhi oleh keelektronegatifannya dan energi ikatan halogen. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh keelektronegatifannya, semakin tinggi keelektronegatifannya, maka akan semakin reaktif unsur tersebut. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh energi ikatan halogen, berbanding terbalik, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut atau semakin lemah ikatan tersebut, berarti unsur halogen tersebut semakin reaktif. Nah, sifat kimia yang kedua itu adalah daya oksidasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa unsur halogen ini merupakan unsur yang disebut sebagai oksidator. Kenapa? Karena kalau kita cek satu-satu, potensial reduksi dari unsur halogen ini akan memiliki nilai yang positif. Kalau dia memiliki nilai yang positif, berarti unsur ini merupakan unsur yang bersifat oksidator. Nah, ini dia sifat oksidator itu dari atas ke bawah itu akan semakin lemah. Jadi misalnya F dengan Br, maka akan lebih tinggi oksidatornya si Br. Kemudian kalau sifat reduktornya tentu akan berbanding terbalik, dia makin ke bawah akan semakin kuat. Kemudian kita lanjut lagi, sifat yang selanjutnya itu adalah membentuk molekul diatomik. Nah, unsur halogen itu akan selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap logam maupun non-logam. Kemudian sifatnya yang selanjutnya adalah asam halogen.
Nah, urutan asam halogen itu akan dari atas ke bawah itu akan semakin kuat, dimana HF itu akan memiliki daya asamnya yang lebih lemah dibandingkan dengan Cl. Cl pun akan lebih lemah daripada HBr, asam bromida, karena dia semakin ke bawah akan semakin kuat. Kemudian sifat yang terakhir, sifat kimia yang terakhirnya itu adalah kelarutan dalam air, dimana semua halogen itu sukar larut dalam air, akan tetapi dia itu mudah larut dalam pelarut nonpolar, kecuali I2, dia itu mudah larut dalam larutan Ki karena membentuk senyawa kompleks Ki3. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan unsur-unsur halogen. Yang pertama yaitu fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluor dapat diperoleh dengan menggunakan proses meosan. Kenapa dinamakan proses meosan? Karena sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi unsur fluor, yaitu H. Meosan pada tahun 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis senyawa asam fluorida atau HF. Yang kedua yaitu klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu proses dikon atau oksidasi. Cara yang kedua yaitu elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara yang ketiga yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Yang ketiga yaitu bromin. Pada skala industri, bromin dapat diperoleh atau dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Selain itu ada 2 cara untuk mendapatkan unsur bromin ini. Yang pertama, cara reaksi redoks, yaitu dengan cara mengoksidasi unsur eksodasi ion bromid dan dengan klorin. Yang kedua yaitu cara elektrolisis, yaitu dengan cara mengelektrolisis larutan garam MgBr2. Yang keempat yaitu iodin. Pada skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaIO3 dengan natrium bisulfit atau NaHSO3. Selain itu, ada cara lain untuk mendapatkan iodin. Yang pertama yaitu dengan menggunakan reaksi redoks, dan yang kedua menggunakan elektrolisis. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang penggunaan unsur halogen. Nah, yang pertama adalah fluorin. Nah, dengan senyawanya itu digunakan untuk pembuatan uranium. Kemudian untuk memisahkan U235 dan U238 dalam teknologi nuklir, juga digunakan sebagai pendingin pada alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kulkas, yaitu dalam bentuk freon 12. Kemudian juga digunakan untuk pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi, yaitu dalam bentuk garam fluorida. Kemudian juga digunakan untuk mengukir atau mensketsa kaca, yaitu dalam bentuk asam fluorida. Kemudian juga digunakan sebagai insulator, yaitu dalam bentuk belerang heksafluorida, dan sebagai pelarut dalam pengelolaan bahan aluminium, yaitu dalam bentuk kriolit. Kemudian kita masuk ke klorin. Nah, ini digunakan sebagai serbuk pengelontang atau kapur klor. Kemudian juga sebagai zat disinfektan pada air ledeng, sehingga air itu terbebas dari zat renik ataupun terbebas dari kuman. Kemudian juga digunakan sebagai bahan pematri atau solder yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk memperbaiki alat listrik, yaitu dalam bentuk seng klorida. Juga digunakan pada industri logam, yaitu dalam bentuk asam klorida. Juga digunakan untuk pupuk tanaman, yaitu kalium klorida atau KCl, atau kalau dalam pupuk ada juga yang menyebutnya sebagai MOP, muriate of phosphate. Dan yang juga digunakan sebagai bahan pengisi batu baterai dalam bentuk amonium klorida. Kemudian bromin. Nah, bromin ini digunakan sebagai obat penenang saraf, yaitu natrium bromide. Kemudian juga digunakan untuk zat pemadam kebakaran dalam bentuk metil bromide. Juga ditambahkan pada bensin untuk mengubah Pb menjadi PbBr2 dalam bentuk etilen dibromida.
Nah, selanjutnya kita masuk ke iodin. Nah, iodin ini digunakan dalam industri obat seperti iodoform untuk antiseptik, tinktur iodin bersama AGBR dalam bidang fotografi untuk menangkap cahaya masuk. Kemudian juga digunakan untuk campuran garam dapur untuk mencegah gondok dan penurunan intelijensia, yaitu dalam bentuk NaIO3 atau NaI. Kemudian juga digunakan dalam bidang kesehatan, industri kimia, radiologi, analisis kimia, dan beberapa macam lainnya. Materi selanjutnya yaitu senyawa-senyawa penting yang dibentuk oleh unsur-unsur halogen. Yang pertama ada klorofluorkarbon atau fluor CFC yang merupakan senyawa penting dari fluorin. Pembuatannya CFC dan HCFC biasanya diproduksi dengan pertukaran halogen mulai dari metana dan etana terklorinasi. Kemudian penggunaan dari CFC ini digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Fluor juga digunakan sebagai propelena aerosol pada bahan-bahan semprot. Penggunaan fluor ini juga dapat merusak lapisan ozon. Yang kedua yaitu garam fluorid atau sodium bifluorid atau NaHF2 yang merupakan senyawa penting dari fluorin. Pembuatannya, NaF dibuat dengan menetralisir asam fluorida atau asam heksafluorosilikat H2SiF6. Kemudian penggunaan dari garam fluorid ini ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Yang ketiga, ada natrium klorida atau NaCl, merupakan senyawa penting dari unsur klorin. Pembuatannya, garam saat ini diproduksi secara massal oleh penguapan air laut atau air asin dari air garam dan danau garam. Penggunaan dari natrium klorida ini digunakan sebagai garam dapur, pembuatan klorin dan NaOH, mengawetkan berbagai jenis makanan, dan mencairkan salju di jalan raya di daerah yang beriklim dingin. Yang keempat ada polifenil klorida atau PFC yang merupakan senyawa penting dari klorin. Pembuatannya, pembentukan polimer PFC atau polifenil klorida ini termasuk polimerisasi adisi dengan monomer vinil klorida. Penggunaannya, polifenil klorida ini untuk membuat paralon. Nah, senyawa penting yang kelima yaitu etil bromida atau C2H4Br2. Etil bromida ini merupakan senyawa bromin. Reaksi pembuatan etil bromida merupakan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Reaksi substitusi nukleofilik adalah suatu reaksi penggantian atom ion gugus oleh gugus nukleofilik. Bahan awal dari pembuatan etil bromida ini adalah etanol dan KBr. Nah, etil bromida ini merupakan zat adiktif yang dapat dicampurkan dengan bensin bertimbal atau TL untuk mengikat timbal tersebut, sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Selanjutnya yaitu natrium bromida atau NaBr. Natrium bromida ini merupakan senyawa bromin. Natrium bromida dibuat dengan mereaksikan natrium hidroksida dengan hidrogen bromida. Natrium bromida atau NaBr dapat digunakan sebagai obat penenang saraf. Selanjutnya yaitu kalium iodida. Kalium iodida ini merupakan senyawa iodida. Kalium iodida biasanya diproduksi secara industri dengan mereaksikan KOH dengan iodin. Penggunaannya yaitu digunakan sebagai obat anti jamur. Selanjutnya yang terakhir yaitu iodoform atau CHI3. Merupakan senyawa iodida. Biasanya dibuat dengan cara mereaksikan iodium dengan Ki, kemudian ditambah aseton dan NaOH bertindak sebagai katalis. Penggunaannya yaitu digunakan sebagai zat antiseptik. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita tentang materi ini, kita coba bahas soal ya. Saya akan membahas di sini ada 2 soal. Saya akan membahas soal yang pertama. Kita bahas bersama-sama. Soalnya adalah reaksi berikut yang tidak dapat berlangsung adalah ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, untuk menjawab soal ini kita butuhkan tabel periodik untuk nanti dari sana dapat konsepnya. Nah, kita lihat
tabel periodik. Nah, kita ambil contoh reaksi antara F dengan Cl. Agar dapat berlangsung antara F dengan Cl ini, maka unsur yang berada di atas dalam hal ini adalah F harus berada dalam bentuk molekul diatomik. Sedangkan Cl-nya yang berada di bawah itu harus berada dalam bentuk ion Cl- dalam hal ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka reaksi dapat berlangsung. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh sifat oksidasi, daya oksidasi masing-masingnya, yaitu di mana F ini yang berada di atas itu akan memiliki daya oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Oleh karena itu, F ini dapat mengoksidasi Cl sehingga berlangsunglah suatu reaksi reduksi oksidasi. Nah, begitu juga misalnya antara F dengan Br, maka F ini harus berada dalam bentuk molekul diatomik, sedangkan Br-nya berada dalam bentuk Br-, baru bisa dapat berlangsung suatu reaksi. Nah, kita kembali ke soal tadi, langsung kita jawab soalnya sesuai dengan konsep yang tadi. F2 dengan Br, mana yang lebih di atas? F. F-nya sudah dalam bentuk molekul diatomik, Br-nya dalam bentuk ion, berarti ini sudah betul. Kemudian ini betul. Kemudian ada Br dengan imin, Br di atas, I-nya lebih di bawah dari Br. Nah, dan di sini Br-nya sudah dalam bentuk diatomik, maka dapat berlangsung suatu reaksi. Untuk yang C, I2 dengan Br. Di sini I-nya berada lebih di bawah daripada Br kalau dalam sistem periodik, tetapi I2-nya ini yang berada di bawah dalam bentuk molekul diatomik. Malah si Br-nya ini yang dalam bentuk ion. Maka karena ini terbalik, harusnya I dalam bentuk ion dan Br dalam bentuk diatomik. Berarti ini tidak dapat berlangsung suatu reaksi. Dengan demikian jawaban kita adalah ini, yang si C. Kayak Cl dengan Br kan lebih berada di atas si Cl, maka ini berlangsung reaksi. F dengan Cl juga lebih di atasnya si F ini, maka ini berlangsung reaksi. Maka jawaban kita dari sini adalah C. I2 dengan Br- tidak dapat berlangsung suatu reaksi. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 2. Soalnya yaitu senyawa klorin yang digunakan sebagai disinfektan adalah, teman-teman bisa lihat objeknya. Pertama yaitu A. HCl, B. HCl, C. NaClO, D. ZnCl2, E. CaClO2. Nah, yang mana nih jawabannya? Ada yang tahu nggak? Oke, daripada kita berlama-lama, mending kita bahas ya. Yang pertama yaitu A. KCl. KCl ini biasanya adalah untuk pupuk. Jadi KCl ini sering juga disebut dengan muriat of fosfat. Biasanya ini adalah pupuk impor karena pupuk ini tidak dibuat di Indonesia dan bahannya tidak ada di Indonesia. Lalu yang B, HCl. HCl ini adalah digunakan di industri logam. Lalu NaClO itu adalah pemutih. Terus yang ZnCl2 adalah pemati atau solvent. Lalu lanjut yang E. Yang E ini baru, itu adalah disinfektan. Lebih seringnya digunakan pada air ledeng. Oke, jadi jawabannya yang